hari, pangeran menghadiahi istri tercintanya Cinderella seekor kuda poni yang cantik. Sayang, kau cantik sekali. Aku akan menamaimu Barbie. Pofu, sahabat Cinderella, juga ada di sana. Halo Barbie, namaku Pofu. Barbie seekor kuda poni juara. Dia sudah memenangkan banyak perlombaan. Yang membuatnya mendapat beberapa piala, pangeran bertanya ke Cinderella, apakah dia mau memasukkan Barbie ke acara balapan kuda poni kerajaan. Iya, aku mau sekali. Tapi aku tidak pernah naik kuda. Langsung saja, pangeran memanggil pelatih kuda terbaik di negeri itu. Dan Cinderella pun memulai latihan berkudanya. Pofu, aku ingin Barbie bisa memenangkan balapan. Kau pasti akan menang. Aku yakin itu. Penyihir jahat Rosa dan putrinya Sarah menyaksikan Cinderella latihan berkuda dengan iri. Dari mana asal balap kuda kerajaan ini? Jika dia menang, maka reputasinya di kerajaan ini akan langsung naik. Kita harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Sepertinya aku tahu caranya. Ibu tahu apa? Kau akan ikut balapan itu dan kau harus bisa menang. Tapi aku tidak bisa naik kuda dan aku juga tidak punya kuda. Jika dia bisa belajar, kau juga bisa. Aku akan berikan kau kuda poni terbaik. Kemudian penyihir itu membelikan anak perempuannya seekor kuda poni hitam. Sarah juga memiliki seorang guru penunggang kudanya sendiri. Halo Sarah, kudamu cantik sekali. Apa kau mau ikut balapan juga? Iya sayangku, tapi aku kasihan padamu. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Hahaha, jangan buat aku tertawa. Dia pikir siapa dirinya? Kita lihat saja nanti. Penunggang terbaik akan menang. Di pelajaran pertama, Sarah gagal naik ke atas kuda poninya. Berhenti bergerak, kau makhluk jelek. Jangan bergerak. Aku tidak bisa naik. Au, kau kuda poni tidak berguna. Itu yang akan terjadi pada kuda ponimu jika kau bersikap kasar. Hari berlalu dan Cinderella jadi penunggang kuda yang hebat setelah menyelesaikan latihannya. Bravo! Gadis itu bisa belajar dengan cepat. Sementara kau masih belum bisa naik ke atas kudamu. Tapi Bu, kudaku manja. Tidak, kau yang tidak becus. Karena tidak ada yang namanya kuda manja. Penyihir Rosa tahu Sarah tidak akan bisa menang melawan Cinderella. Kita harus melakukan sesuatu supaya kau bisa menang. Cinderella menghampiri kudanya. Barbie, besok kita akan berlomba. Sebab itu kau harus mengurangi makan. Ini cukup ya. Malam itu, penyihir Rosa dan Sarah diam-diam masuk ke kandang tempat kudanya Cinderella berada. Aku tidak mengerti apa gunanya makanan ini. Gunakan pikiranmu itu. Apa kau pikir besok kuda poni ini akan bisa lari setelah makan gandum sebanyak ini? Ya, sekarang aku mengerti. Dia tidak akan bisa berjalan.
Penyihir Rosa dan Sarah meninggalkan 2 ember berisi makanan untuk Barbie. Ayo kuda manis, malam ini kau sedang beruntung. Kau bisa makan semuanya. Kenapa dia tidak mau makan? Mungkin dia takut dengan kita. Ayo kita lihat dari sebelah sana. Ayo, makan itu kuda nakal. Tolong singkirkan itu dari kepalaku. Keesokan harinya, persiapan terakhir sudah dilakukan. Cinderella, gandum yang berserakan, dan jepit rambut Sarah ada di sana. Mereka memberi gandum ke kudaku supaya dia tidak bisa lari. Bagus sekali, Barbie. Kau pintar sekali. Aku tahu kau tidak akan makan itu. Sampai jumpa di tempat balap. Jangan lupa, kita harus terus berhati-hati dengan kedua orang itu. Cinderella dan Pofu pergi mengikuti jejak untuk mencari penyihir dan putrinya. Lihat, itu mereka di sana. Apa yang mereka lakukan? Apa ibu yakin ini akan berhasil? Tentu saja. Saat kudanya mulai berlari, pelananya akan jadi licin dan Cinderella pasti akan jatuh dari atas kuda itu. Aku sudah bisa membayangkannya. Lucu sekali. Jadi dia akan keluar dari balapan dan kau akan memenangkan piala kerajaan. Pofu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghentikan mereka. Mereka keluar. Ikuti mereka. Jangan biarkan mereka melakukan kecurangan lain. Bagaimana denganmu? Aku akan urus masalah di sini. Hei, permisi. Bisa aku bicara sebentar denganmu? Kau memasang pelana yang salah di kuda poni milik putri. Itu kuda poninya Sarah. Sudah diputuskan pagi ini. Penjaga mempercayai Pofu, maka ia memakaikan pelana yang sudah dibuat licin oleh penyihir ke kudanya Sarah. Tugas selesai. Dan balapan dimulai. Saat Cinderella berlomba, pangeran menyaksikan dengan bersemangat. Kapan dia akan jatuh? Kenapa pelana itu tidak jatuh juga? Aku sudah memberinya minyak. Sekarang giliranku. Apa yang akan kita lakukan? Aku akan membelikanmu kuda poni terbaik. Pergi keluar sana dan menang. Dengan ragu, Sarah naik ke atas kuda poninya dan menungganginya ke trek balap. Ayo, lari kau kuda nakal. Lompati palang rintangan itu. Tolong, aku jatuh. Oh, tidak. Tidak. Cinderella menang dan dia mendapatkan piala kerajaan. Ada sebuah tradisi di kerajaan Putri Cinderella. Setiap tahun, murid-murid sekolah akan mengunjungi istana dan disambut oleh keluarga kerajaan. Aku ingin menyambut anak-anak yang melakukan tur di istana. Pangeran mengabulkan permintaan Cinderella. Cinderella membagikan berita bagus itu ke temannya Pofu. Pofu, aku senang sekali. Tahun ini aku akan menjamu anak-anak di istana. Itu bagus sekali. Boleh aku ikut bersamamu? Tentu saja, Pofu. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu.
Tapi Sarah dan ibunya penyihir Rosa tidak menerima berita itu dengan baik. Mereka tidak senang karena mereka iri kepada Cinderella. Putri miskin itu selalu saja mencari perhatian. Sekarang dia ingin menjamu anak-anak di istana. Dia akan menyesal. Kita akan mempermalukannya di depan anak-anak itu. Bagaimana caranya kita lakukan itu? Kita akan membuat permainan supaya anak-anak itu akan memberitahu semua orang kalau dia tuan rumah yang buruk. Keesokan harinya, anak-anak itu datang ke istana. Bunganya cantik sekali, terima kasih. Ini aku sudah membuatkan donat untuk kalian. Hai anak-anak, namaku Pofu. Selamat datang di istana kami. Menurut jadwal, anak-anak akan mengunjungi museum istana. Di museum ini, kalian bisa melihat artefak berharga yang menjadi bagian dari sejarah istana. Hei, jangan masuk ke museum itu. Ada hantu di sana. Itu Sarah. Apa yang dia bicarakan pada anak laki-laki itu? Gosip menyebar seperti api, jadi anak-anak itu takut dan tidak mau masuk ke dalam museum. Ada hantu di sana. Siapa yang bilang itu? Tidak ada yang namanya hantu. Jangan percaya itu ya. Aku yakin penyihir Rosa dan putrinya ada hubungannya. Akhirnya, Cinderella berhasil meyakinkan anak-anak itu dan mereka semua mau masuk ke museum. Ini adalah pakaian baju besi satria dari zaman dulu. Ini adalah lukisan raja-raja terdahulu. Hantu, lari! Tunggu anak-anak, tenanglah. Hantu? Iya, benar. Aku tahu apa yang terjadi. Ternyata hantu bohongan. Sarah, menakut-nakuti anak-anak itu tidak baik. Dasar, kau sungguh-sungguh tidak berguna. Apa yang harus kulakukan? Kelinci nakal itu menginjak kainku. Setelah ke museum, mereka akan melakukan bagian kedua dari tur ini. Anak-anak, sekarang kita akan mengunjungi Danau Penguin. Kalian akan suka itu. Kelihatannya anak-anak itu sangat menyukai Cinderella. Berhenti merengek sekarang. Pakailah ini. Apa ini? Ini adalah topeng Halloween monster danau. Dan kali ini jangan sampai melakukan kesalahan. Cinderella mengajak anak-anak ke Danau Penguin. Aku jamin kalian pasti akan menyukai danau kami. Anak-anak, jangan pergi ke danau. Ada monster di sana. Putri akan membahayakan nyawa kalian. Aku hanya memperingatkan. Ketika anak-anak dengar tentang itu, mereka menolak pergi ke danau. Cinderella mengatakan pada anak-anak dan mereka mengerti. Tidak ada yang namanya monster danau, dia bohong. Anak-anak mempercayai Cinderella, jadi mereka semua pergi ke danau.
Cantik sekali, bukan? Ayo kita lihat pinguin-pinguinnya dari dekat. Monster Danau! Ada monster danau! Tapi monster danau tidak tahu apa yang sudah menunggunya. Ayo monster danau, sekarang aku sudah menunggumu. Oh, apa yang terjadi? Mana topengku? Lihat monster itu. Iya, lucu Sarah, kau lagi? Hai, anak-anak, aku hanya bercanda. Ketika turnya selesai, Cinderella menyiapkan pesta teh untuk anak-anak. Ada banyak kue-kue enak di atas meja. Semua ini disiapkan khusus untuk kalian. Kuharap kalian menyukainya. Aku suka sekali, yummy. Silahkan makan kuenya dan minum tehnya, karena ada hadiah menarik menunggu kalian. Hore, 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 hore. Tentu saja, penyihir Rosa sudah menyiapkan rencana jahat lainnya. Aku akan merusak pesta teh itu. Aku akan tunjukkan kepada putri miskin itu. Apa rencana ibu? Ikut aku. Mereka pergi ke pohon yang ada sarang lebahnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kau melempar sarang lebah ini ke kebun? Lebah-lebah itu akan keluar dan terbang ke kue-kue itu. Aku sudah bisa membayangkannya. Bagus sekali. Kadang otakmu bisa berfungsi juga. Ayo Bu, dorong lagi dengan tongkatnya. Sudah, ini dia. Berhenti menarik-narik. Tapi itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan penyihir Rosa. Ada apa? Aku akan jatuh. Lebah, cepat lari, cepat. Tolong. Saat Cinderella dan anak-anak sedang bersenang-senang membuka hadiah, mereka melihat apa yang terjadi di sisi lain kebun. Oh, bukankah itu penyihir Rosa dan anak perempuannya? Tapi kenapa lebah-lebah itu mengejar mereka? Hanya Tuhan yang tahu kejahatan apa lagi yang sudah mereka lakukan. Persiapan untuk merayakan hari ulang tahun suami Cinderella, sang pangeran, sudah dimulai di istana. Cinderella sangat bersemangat. Sepertinya tahun ini aku akan membuatkan kue untuk pangeran. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Aku yakin pangeran pasti senang. Dia akan membuat kue ulang tahun untuk pangeran. Sarah langsung memberitahu ibunya, si penyihir, apa yang baru dia dengar. Jadi Cinderella mengatakan seperti itu, ha? Iya, katanya akan membuatkan kue ulang tahun untuk pangeran. Perempuan itu memenangkan hati pangeran dengan semua trik yang bisa dia lakukan untuknya. Itu sama sekali tidak baik. Dia sangat membuatku kesal. Aku yang seharusnya menikah dengan pangeran dan menjadi seorang putri. Tunggu sebentar, aku punya ide. Apa itu? Aku akan membuat dia malu di hadapan pangeran sampai dia tidak akan bisa menatap siapapun lagi untuk selamanya. Bagaimana caranya kita melakukannya? Dengarkan aku baik-baik. Keesokan harinya, Cinderella pergi ke dapur dan menyiapkan semua bahan-bahan untuk membuat kuenya. Oh, Pavu, aku sangat takut. Bagaimana kalau kuenya tidak enak? Pasti akan enak. Aku yakin itu. Kau tenang saja. Aku senang kau di sini. Aku sangat menyayangimu. Ayo kita pastikan semua bahannya. Susu, telur, terigu, vanila, gula. Sepertinya semua sudah lengkap, tapi... Tapi apa?
Ada apa? Blackberry. Aku lupa memetik blackberry. Aku tidak bisa membuat kuenya tanpa itu. Jangan khawatir, aku yang akan ambilkan untukmu. Saat Po-Fu pergi memetik buah blackberries, Cinderella mulai mencampur semua bahan-bahan. Sementara itu, Rosa dan Sarah sibuk melaksanakan rencana jahat mereka. Aku ingin tahu bagaimana rasanya krim isian yang dibuat dengan susu basi. Aku yakin pangeran pasti tidak akan suka. Aku pikir kau adalah seorang putri. Apakah kau tidak punya kegiatan yang lebih baik? Menurutku, kau tidak bisa membuat kue sama sekali. Lihat saja setelah kuenya jadi. Sepertinya blueberry yang kuambil sudah cukup. Aku akan segera kembali. Saat Po-Fu kembali, Cinderella memberitahu apa yang Rosa katakan kepadanya. Rosa si penyihir itu bisa melakukan apapun. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Ya, dia tidak bisa dipercaya. Kita harus hati-hati. Po-Fu, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus selesaikan kue dan siap-siap untuk nanti malam. Sekarang waktunya membuat isian. Dan ini sudah siap. Krim isian ini rasanya sangat tidak enak. Iya, Bagaimana mungkin? pasti ada yang tidak beres dengan susunya. Biar aku lihat. Susunya sudah basi. Jadi itu sebabnya kenapa Rosa kemari. Dia menukar susunya. Aku tidak sabar ingin melihat wajah Cinderella saat pangeran mencicipi kue dengan krim basi itu. Kita tidak akan mengambil kesempatan. Jadi kita harus menambahkan sentuhan kita sendiri ke dalam kue itu. Ketika dia menyadari apa yang sudah dilakukan Rosa, Cinderella membuat isiannya lagi dengan susu yang baru. Sepertinya Rosa dan Sarah ingin menggagalkan kueku. Tapi aku tidak akan biarkan mereka. Po-Fu, tolong ambilkan aku bubuk coklat. Tentu, aku akan segera kembali. Dalam perjalanan ke gudang bahan makanan, Po-Fu melihat Sarah meninggalkan dapur. Apakah itu Sarah? Apa yang akan mereka lakukan kali ini? Aku melihat Sarah keluar dari dapur. Apa yang dia inginkan? Sarah? Aku tidak melihatnya. Apa dia ada di dalam dapur? Jadi kau tidak melihatnya? Aku rasa pasti ada yang aneh. Biar aku periksa krim isiannya. Ya, dia masukkan garam ke dalam krim ini. Jadi ini caranya. Baiklah, akan kuberi pelajaran pada mereka. Sementara itu, Rosa dan Sarah merayakan kesuksesan mereka. Kue asin dan ditambah dengan susu basi. Seandainya jadi dia, aku tidak akan mau. Sekali lagi Cinderella membuat isian krim dan kuenya sedang dipanggang. Ini butuh waktu lama, tapi akhirnya selesai. Itu kelihatannya sangat bagus. Dan kue kecil itu untuk apa? Ini untuk tamu spesial. Aku tidak mau buang-buang bahan yang ada. Sepertinya pestanya akan sangat menyenangkan. Aku harus siap-siap. Kau bertugas menjaga kuenya.
Aku akan ganti pakaian ya. Tamu-tamu terhormat sudah tiba di istana. Dan pesta ulang tahun pangeran segera dimulai. Oh, wow. Ini hebat sekali. Ibu, pangeran makan kue itu, tapi kelihatannya dia menyukainya. Itu aneh sekali. Apa dia sudah gila? Bagaimana bisa dia makan kue yang asin dengan susu basi? Itu sangat menjijikkan. Baik sekali kalian mau ikut bergabung. Nikmati kue ini. Sombongnya dia menawarkan kue ini pada kita. Ini sangat aneh. Kelihatannya semua orang menyukai kue itu. Sepertinya Cinderella tahu tentang rencana kita dan membuat kuenya lagi. Ya, kelihatannya seperti itu karena tidak ada seorang pun yang menyukai kue asin. Ya, kurasa kita harus mencicipi kue ini. Aku suka kue ulang tahun. Kue ini asin sekali. Kita sudah ditipu dengan senjata kita sendiri. Aku tidak bisa makan ini. Kelihatannya mereka tidak suka kue yang rasanya asin. Di zaman dahulu kala, di istana tempat Cinderella tinggal, ada tradisi pesta dansa yang diadakan setiap tahun. Cinderella sangat bersemangat ingin menghadiri pesta itu. Pofu, bagaimana kalau memakai kostum angsa putih? Iya, itu kedengarannya bagus. Kostum angsa, Sarah langsung memberitahu ibunya si penyihir Rosa untuk mengatakan semua yang dia dengar. Cinderella bilang di pesta nanti dia akan memakai kostum angsa. Benarkah? Menurutku kostum itu akan lebih baik untukmu. Kau yang harus pakai kostum itu. Sudah menjadi tradisi untuk pangeran memilih gadis yang tariannya paling bagus. Dan nantinya dia akan menari bersamanya di pesta itu. Pangeran tidak akan mau menari denganku kalau Cinderella ada di sana. Dia itu adalah penari yang terbaik. Kau tidak usah khawatir saat ini. Cinderella tidak akan menghadiri pesta itu. Apa maksudmu? Serahkan saja semuanya padaku. Pasti bagus kalau sudah selesai. Iya, tapi aku harus pergi ke kota untuk mengambil bahan untuk sayapnya. Ini adalah kesempatanku. Kereta kuda Cinderella sudah menunggunya di gerbang untuk mengantarnya ke kota. Bagus, sekarang kau harus tidur. Di perjalanan, Cinderella menyadari kalau ada yang tidak beres. Hei kusir, apakah ini jalan menuju kota? Siapa kau? Kau mau bawa aku kemana? Apa ini? Penyihir itu membawa Cinderella ke sebuah kincir angin yang terpencil. Pada saat kau bisa kabur, Sarah sudah berdansa dengan pangeran. Pofu mulai merasa khawatir. Kenapa Cinderella lama sekali? Seharusnya dia sudah kembali. Kemudian dia melihat Sarah dan Rosa si penyihir. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan.
Tapi bagaimana nanti kalau Cinderella bisa sampai kabur? Jangan khawatir, dia tidak akan bisa keluar dari sana. Aku mengurungnya di dalam kincir angin di lembah bukit. Ternyata penyihir itu menangkap Cinderella dan mengurungnya. Sekarang sayang, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk berdansa dengan pangeran. Aku sangat beruntung ibuku adalah seorang penyihir jahat. Hah? Aku tidak percaya. Aku harus menyelamatkan Cinderella. Pofu langsung pergi menuju lembah bukit. Itu kincir anginnya. Baru terbangun, Cinderella berteriak dengan putus asa, berharap seseorang akan mendengarnya. Apakah ada yang bisa mendengarku, tolong? Cinderella, aku di sini. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Pofu, sahabatku. Aku harus mencari cara untuk mengangkat papan kayu ini. Hei, rusa cantik. Apa kau bisa membantu kami? Terima kasih temanku. Aku senang kau ada di sini. Aku tidak tahu siapa yang mengurungku di sini. Bagaimana kau bisa menemukanku? Rosa si penyihir itu yang sudah menculikmu. Aku dengar dia memberitahu Sera. Mereka tidak mau kau di pesta dansa. Benarkah itu? Iya, karena jika kau tidak ada di sana, tidak ada yang bisa menghalangi Sera untuk bisa menari dengan pangeran. Ayo, Pofu. Kita harus kembali ke istana sebelum pestanya dimulai. Sementara itu, Sera mengenakan kostum angsa yang tadinya akan dipakai Cinderella. Oh, kostummu tampak sangat indah. Jangan khawatir, pangeran akan memilihmu. Iya, pangeran akhirnya akan menyadari betapa cantiknya aku. Aku yakin dia akan sangat bingung dan melupakan Cinderella. Cinderella dan Pofu akhirnya tiba di istana. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Aku tidak punya waktu untuk membuat kostum baru, tapi aku ingin pergi ke pesta itu. Menurutku, pangeran harus tahu tentang ini. Kurasa kau benar, Pofu. Cinderella memberitahu pangeran yang telah terjadi. Tadi pangeran bilang apa? Dia menyuruhku ganti pakaian. Tapi kau itu tidak punya kostum. Apa yang akan kau lakukan? Terkadang, solusi sederhana adalah solusi terbaik. Pesta dansanya akhirnya dimulai. Sesuai tradisi, para pasangan akan mulai berdansa lebih dulu. Kau sangat hebat. Bagus sekali. Teruslah menari. Tapi, ada gadis lain yang menari dengan sangat indah. Aku ingin tahu siapa gadis bertopeng itu. Dia hebat sekali. Tradisi lainnya adalah pangeran akan memakai kostum satria. Jadi semua orang tahu kalau dialah si pangeran. Ayo Satria, pilih si angsa. Dan Rosa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, itu dia. Pangeran memilih Sera. Sementara itu, pangeran dengan kostum pengembala memilih gadis bertopeng untuk dansa dengannya. Oh, gadis bertopeng itu berpasangan dengan si penggembala. Kemudian saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lihat itu. Tidak, kau bukan pangeran. Oh, bagaimana mungkin? Semua mata tertuju pada pasangan yang lain. Oh, pengembala itu ternyata pangeran.
Tidak. Tidak. Cinderella!